Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Judika 17 Maret 2024. Terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37 dan epistel dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Diikat oleh topik atau tema ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hot doholong ni roha ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yeremia pasal 31 mulai dari ayat 1 sampai 40, perjanjian baru. Khotbah kita dari ayat 35 sampai 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Judika. Judika artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a. Tanggal 17 Maret 2024 yang terambil dari Yeremia pasal 31. Ayat 35 sampai 37. Dihubungkan dengan topik Minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hot doholong ni rohani Jehovah. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman orang Israel di saat berada dalam pembuangan Babel menurut nats khotbah kita. Sebagai orang buangan terjajah, maka bangsa Israel begitu sangat menderita, Bapak Ibu. Hak-hak politis, hak-hak berbudaya, mengeluarkan pikiran, hak-hak kemanusiaan mereka sangat-sangat dilecehkan di sana. Mereka dianggap warga negara kelas kambing. Kelas kambing tahu kan Bapak Ibu? Tidak dihargai sama sekali, tidak diperhatikan. Mereka juga menjadi tidak punya semangat kerja lagi. Mereka terpuruk, bahkan berhenti bekerja, melempem. Tidak mau menikah bagi yang sudah waktunya menikah. Ibadah juga berhenti, doa berhenti. Semuanya kehidupan mereka lumpuh, terpuruk Bapak Ibu. Sekali lagi, putus asa. Tidak ada yang mereka anggap lagi sebagai tempat mengadu. Bahkan Tuhan bagi mereka sudah kalah. Nah, dalam keadaan terbuang seperti itu muncullah nabi palsu seperti Hananya, misalnya, yang mengajak orang Israel berontak kepada Babel. Hananya ini mengatakan, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Pasal 27 ayat 9 dan ayat 14. Dia juga mengatakan, dalam 2 tahun ini Israel akan kembali pulang. Pasal 28 ayat 11. Ini kata nabi palsu ini. Mereka menjadi bingung, Bapak Ibu. Tidak tahu apa yang mau mereka kerjakan lagi. Akhirnya lemah semangatnya, pupus.
Saudara, Tuhan melihat keadaan orang Israel saat itu dan tidak membiarkannya. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan ini kepada orang buangan ini. Apa isi pesan Tuhan ini? Khusus dalam perikop khotbah kita saat ini. Nabi Yeremia menyampaikan dan memperlihatkan kasih Tuhan atas umat Israel yang tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Nabi Yeremia menegaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah menolak umatnya. Ketegasan ini sangat-sangat melegakan umat yang berada dalam pembuangan di Babel itu. Karena nantinya harkat dan martabat mereka sebagai umat Tuhan akan dipulihkan kembali. Jaminan Tuhan memberi kepastian akan pemeliharaan Tuhan pada kehidupan mereka. Dan akan pasti juga bahwa Tuhan itu akan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Gambaran dari kasih Tuhan itu seperti matahari. Seperti matahari, Bapak Ibu, yang pasti bersinar menyinari bumi siang, serta bulan dan bintang-bintang menerangi di waktu malam. Nah, demikianlah perkataan Tuhan itu adalah pasti. Dan janji ini, Bapak Ibu, diulang kembali oleh Tuhan di ayat 37 dengan ungkapan yang berbeda, bahwa Tuhan tidak akan menolak umat Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup umatnya, dalam hidup kita, dalam hidup seisi bumi ini, tetapi ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Khotdo holongi rohani Jehovah, sebagaimana topik Minggu Judika 17 Maret 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024 dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37, dihubungkan dengan topik Minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Khotdo holong neroha ni Jehovah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari bangkit dari semua keterpurukan hidup. Saudara, lewat kehadiran Nabi Yeremia, Tuhan berusaha membangkitkan semangat orang Israel yang ada di pembuangan Babel itu, agar bangkit dari segala keterpurukan dan tekanan-tekanan yang melanda hidup mereka pada saat sedang menderita itu. Saudara, penderitaan demi penderitaan boleh saja membuat kita sedih, pedih. Rasanya hampir setiap saat kita bisa dipenuhi oleh rasa hati yang pahit, duka yang mendalam, bahkan linangan air mata. Nah, pengalaman orang Israel dalam khotbah ini mengajar dan mendorong kita sekarang lewat khotbah ini, Bapak Ibu. Kita tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan itu. Jangan sampai kita lupa mencari nafkah, bekerja, melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan hingga kita meninggalkan tanda kutip kebun. Apa itu kebun? Yakni sumber-sumber nafkah kita, sumber-sumber rezeki kita. Jangan terlena dalam kepedihan dan lupa memikirkan hidup ini, memaknai hidup ini. Masih banyak yang harus kita cari dalam hidup ini. Kita lakukan dalam hidup ini banyak. Selain mencari kebutuhan rumah tangga, juga kebutuhan anak-anak, juga kebutuhan bermasyarakat, bertetangga, berkomunitas, dan sebagainya. Nah, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan, Bapak, Ibu. Kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus dengan sukacita bangkit, berusaha meninggalkan berbagai-bagai keterpurukan yang melanda hidup kita selama ini. Bangkit, Bapak Ibu. Kita percaya masa depan umat Kristen itu, masa depan orang percaya itu, masa depan saya, masa depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita tinggal menunggu saja. Tidak ada yang serba otomatis, Bapak Ibu, atau yang datang sendiri. Tidak ada yang seperti itu. Dan selain harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita orang percaya ini juga harus mengerjakan bagian kita masing-masing. Ada bagian kita masing-masing, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, wajib untuk melakukannya. Kita yakini bahwa Tuhan juga memiliki bagiannya sendiri yang akan dan harus Dia lakukan bagi kita.
Dan semua rancangan Tuhan itu, ingatlah, pasti yang terbaik untuk memberi kita penuh damai sejahtera. Sebagaimana Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan itu, Tuhan itu baik sekali Bapak Ibu. Dan itu berhubungan kental dengan topik Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024 ini. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hodoh rohani rohani Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, janji pendampingan Tuhan pada kita tetap, jangan mengabaikannya. Saudara, kepada orang Israel yang menderita di pembuangan Babel itu, Yeremia menyampaikan janji penyertaan Tuhan selama dalam pembuangan Babel. Dan akan mengembalikan, memulangkan mereka dari Babel ke Yerusalem. Saudara, janji Tuhan itu pada waktu yang berkenan pada Allah akan ditepati, akan direalisasikan oleh Tuhan dengan munculnya penguasa baru yang akan mengalahkan Babel. Siapa itu? Raja Kores dari Persia. Selama 70 tahun berlangsung, mulai 605 sampai 537 orang Israel diperbudak. Tetapi 537 BC sebelum Kristus, Raja Persia bernama Kores itu mengeluarkan dekret perintah untuk mengembalikan semua jajahan Babel ke negeri masing-masing, termasuk orang Israel sendiri, dan bahkan membantu orang Israel juga membangun kembali Bait Allah yang sudah hancur di Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepastian janji Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Ingat, ini berlaku bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami pergumulan, permasalahan hidup, bahkan bila pun harus akan terjadi penderitaan dan bagi kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kepastian ini seharusnya menjadi dorongan semangat dan kekuatan bagi kita untuk tetap melaksanakan tugas dan panggilan sebagai keluarga Kristen yang baik, yang bertanggung jawab, yang produktif, khususnya dalam pelayanan kita, baik sebagai jemaat biasa maupun sebagai pemangku jabatan gerejawi, agar semangat kita tidak pernah melemah, kendor, surut untuk mengajarkan firman Tuhan, menjalankan pemberitaan Injil. Bisa saja banyak yang berusaha menghambat kita untuk aktif dalam aktivitas gerejawi kita. Dalam dewan koinonia, marturia, diakonia, dalam seksi-seksinya, banyak suara-suara dalam hati kita atau suara-suara dari luar diri kita yang menyuruh kita berhenti sebagai pelayan-pelayan. Menyuruh calon-calon situa, misalnya berhenti dari calon situanya, berhenti dari ketua pembangunannya dan sebagainya. Tetapi ingat dan percayailah bahwa Allah yang berjanji akan selalu menyatakan penyertaan atas kita itu akan kita rasakan, akan kita nikmati, kita alami dalam hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan abaikan. Sekali lagi, jangan abaikan, jangan lupakan janji penyertaan, pendampingan, penguatan Tuhan ini bagi kita masing-masing. Ketegasan seperti itulah yang disuarakan oleh topik Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hodo holong neroha ni Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, janji Tuhan membuat kita tenang dan bersemangat. Saudara, ada pengajaran yang sangat berharga dalam khotbah ini bagi orang Israel di zaman Yeremia ketika berada di pembuangan Babel, yakni pada ayat 35, bahwa benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, haru biru laut, dan gelombang-gelombangnya. Nah, semua itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah. Itu dijadikan Tuhan sebagai tanda bagi orang Israel bahwa kuasa penyertaan Tuhan tetap berlangsung. Baik ketika matahari, ketika bulan, ketika bintang-bintang sedang bercahaya atau tidak bercahaya. Nah, itu menandakan bahwa kuasa Tuhan, pendampingan Tuhan bagi kita semuanya tidak berhenti, Bapak Ibu. Saudara, tanda ini bukan saja hanya bagi orang Israel di zaman Yeremia dalam pembuangan Babel, termasuk juga bagi kita saat sekarang dan bagi semua umat manusia sepanjang zaman. Setiap kali kita melihat matahari saat siang, serta bulan atau bintang-bintang saat malam,
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus ingat bahwa segala ketetapan Tuhan akan terjadi bagi saya. Allah senantiasa mengingat janjinya. Itulah janji Tuhan bagi kita. Saudara, kehadiran semua benda-benda angkasa tadi buatan Tuhan itu harus menjadi pertanda bagi kita akan kasih sayang Tuhan bagi kita senantiasa, setiap saat. Hidup dalam jaminan Tuhan ini pasti akan harus membuat kita senantiasa hidup dengan tenang, penuh semangat, dan penuh dengan keyakinan. Semoga janji Tuhan ini akan membuat kita penuh damai sejahtera, Bapak Ibu, dan tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi buruk yang sedang menghadang kita. Ada banyak sekali kondisi-kondisi buruk yang senantiasa menghadang hidup kita. Mungkin itu serangan sakit penyakit, kesusahan yang diakibatkan oleh sumber-sumber hidup atau penghasilan minim, bisnis atau usaha atau tiga-tiga orang atau kita atau proyek yang kita jalankan, ya semuanya mengalami gangguan, bahkan terancam tutup dan sebagainya. Ada banyak sekali yang membuat kita tidak damai sejahtera, Bapak Ibu. Betul bahwa semua itu merupakan bagian dari hidup kita, nggak bisa terelakkan dari dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah menghindarkan pengaruhnya pada pikiran kita. Akan ada pengaruhnya, hati kita juga, damai sejahtera kita juga akan terpengaruh. Tetapi ingat, khotbah ini sekarang memberikan kepada kita jaminan bahwa janji Tuhan adalah pasti. Inilah pengharapan kita yang kuat, yang harus kuat sebagai orang percaya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35 ayat 39. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Ibu. Hidup dalam janji Tuhan inilah yang bisa dengan pasti mendorong semangat kita untuk tidak mudah menyerah kalah, untuk tidak putus asa dan gadap behita maneng daksande behita daksande be pargula tebek, sebagaimana ucapan orang Batak. Dalam keadaan apapun, kita senantiasa hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Pendampingan kasih Tuhan itulah yang memampukan kita bisa berdiri tegak, bisa pasrah, tetapi pasrahnya secara positif dan berharap tetap kepada Tuhan. Kalaupun matahari, bintang atau bulan-bulan berhenti bersinar, kita lihat seperti nggak ada lagi sinar, maka janji Tuhan kepada Israel, kepada saya, kepada kamu, kepada kita semua tetap akan berlaku selama-lamanya. Ingatlah, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Khotbah rohani Jehovah, sebagaimana seruan topik minggu Judika ini. Pengajaran keempat, kasih setia Tuhan tidak terukur dan tidak terselidiki. Saudara, pada ayat terakhir khotbah ini, ayat 37 ditulis, seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Saudara, kalau menurut ukuran dan ketetapan Tuhan, orang Israel yang di pembuangan Babel itu sudah harus punah, itu sudah harus ditinggalkan oleh Tuhan, itu harus dibiarkan terbuang begitu saja. Sebagaimana ditulis pada ayat 37 ini, karena segala apa yang dilakukan mereka. Tetapi dosa-dosa dan kejahatan mereka itu tidak membuat Tuhan ternyata harus menghukum Israel untuk selama-lamanya. Tuhan masih memprakarsai perjanjian baru dengan umat Israel yang berada di pembuangan Babel itu. Wah, perjanjian lama memang sudah ada, tetapi sekarang harus dibuat perjanjian yang baru lagi. Saudara, inilah kasih Tuhan yang tidak terukur, yang tidak terselidiki, tidak terpahami dalam hidup semua makhluk, terutama orang Israel saat ini. Dan bahkan bagi kita, Pak Ibu, kita tidak bisa menduga-duga, memprediksi, menghitung-hitung, dan bahkan menjamin atau menentukan apa yang akan terjadi kelak dalam hidup kita ini. Nggak bisa. Masa depan kita tidak tergantung kepada diri kita, kepintaran kita, kehebatan kita, atau bahkan kebaikan kita. Bahkan juga tidak tergantung kepada kejahatan kita. Semuanya tergantung sepenuhnya kepada apa yang sudah dirancang, dikehendaki, ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, tidak berarti bahwa nasib kita sudah ada. Enggak, bukan nasib, bukan persoalan nasib ini.
Tidak berarti bahwa dengan demikian kita bebaslah berbuat apa saja kehendak kita sendiri selama di dunia. Toh kan Tuhan sudah menentukan apa yang terjadi bagi kita. Kita bilang, oh enggak seperti itu Bapak Ibu. Enggak, kita sudah mengikat tanda kutip perjanjian kita dengan Tuhan. Sudah, apa perjanjian kita dengan Tuhan? Sejak saat kita dibaptis menjadi orang Kristen. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Dan sejak saat itu kita sudah menjadi anak Tuhan. Manusia baru, yang sudah lahir baru, yang memiliki sifat-sifat yang baru, yang lahir dari Allah sendiri, lahir dari Roh Kudus, lahir dari sorga, sebagaimana disebutkan oleh Yesus itu kepada Nikodemus pada Yohanes 3 ayat 1-7. Engkau harus lahir baru. Inilah perjanjian kita dengan Tuhan itu. Dan dengan demikian kita sudah harus menyesuaikan hidup kita dengan apapun rancangan, rencana, dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya ulangi sekali lagi yang baru saya katakan, bahwa kita percaya bahwa akan banyak terjadi dalam hidup kita yang tidak terpikirkan, yang tidak terpahami, tidak terduga-duga sebelumnya. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita tidak perlu iri, cemburu, sakit hati ketika orang lain mendapatkan berkat-berkat atau peristiwa-peristiwa yang sangat menyenangkan, menggembirakan sukacita, kita cemburu. Wah, nggak perlu cemburu Bapak Ibu, karena itu semua datang dari kasih Tuhan pada dia, padanya. Jangan iri, jangan cemburu, jangan membuli mereka yang dapat berkat-berkat itu. Pada waktunya juga Tuhan mengirimkan berkat-berkat kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang begitu luar biasa, yang tidak dimiliki orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara, bersyukurlah untuk semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Ingatlah, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Khotdo holoni rohani Jehovah, sebagaimana diserukan oleh Topik Minggu Judika 17 Maret 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Judika 17 Maret 2024 dari Yeremia pasal 31 ayat 35-37 ini, agar kita mempercayai seruan topik minggu ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Khotdo holong roha ni Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada Minggu Judika 17 Maret 2024. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Sebagaimana jaminan Tuhan bagi orang Israel di saat menghadapi berbagai-bagai penderitaan di pembuangan Babel. Tuhan menyampaikan jaminan penyertaan, pendampingan, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berhenti. Seperti matahari, bulan, bintang yang memberi sinarnya. Nah, demikianlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan pendampingan, penyertaan bagi kami sendiri ketika kami menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, permasalahan hidup, ketika kami dilanda oleh berbagai-bagai keterpurukan. Sekarang kami dibangkitkan semangat kami untuk senantiasa percaya akan janji pendampingan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa untuk khotbah ini. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya bisa peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya doa. Amin.